Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai singlet triplet states dan spin orbit coupling. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Dea Agustina, yang kedua Nureski Apriliani, yang ketiga Ilu Chandeni yaitu saya sendiri, yang keempat Satrina, dan yang kelima Dewi Wulandari. Nah, untuk materi pertama saya persilahkan kepada saudari Nureski Apriliani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Nureski Apriliani akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu menurut aturan multiplisitas maksimum Hahn, keadaan atom dengan putaran paralel memiliki energi yang lebih rendah daripada keadaan berpasangan. Kedua keadaan diperbolehkan dan dapat berkontribusi pada spektrum atom. Putaran paralel dan antiparalel berpasangan berbeda dalam momentum sudut putaran keseluruhannya. Dalam kasus berpasangan, dua momen putaran saling meniadakan dan ada putaran bersih nol. Status putarannya adalah yang kami tunjukkan dalam pembahasan, yaitu prinsip Pauli, yaitu sigma 12 sama dengan 1/2 pangkat 1/2 dikali dengan alfa kali 1, beta kali 1 dikurang beta kali 1, alfa kali 1. Next. Momentum sudut dari dua putaran paralel memilih dijumlahkan untuk menghasilkan putaran total bukan nol, dan keadaan yang dihasilkan disebut tiga serangkai seperti yang diilustrasikan pada gambar. Ada tiga cara untuk mencapai putaran total bukan nol, tetapi hanya satu cara untuk mencapai putaran nol. Tiga status putaran adalah kombinasi simetris yang diperkenalkan sebelumnya, yaitu sigma 12 sama dengan 1/2 dipangkatkan 1/2 dikali alfa kali 1 kali beta kali 2 ditambah beta kali 1 dikali alfa kali 2. Baik, sedikit penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari saudari Apriliani. Untuk selanjutnya, itu akan saya paparkan sendiri. Spektrum helium atom itu lebih rumit dibandingkan dengan spektrum atom hidrogen. Tetapi ada dua fitur penyederhanaannya. Salah satunya adalah bahwa satu-satunya konfigurasi tereksitasi yang perlu dipertimbangkan adalah dalam bentuk 1s1, yaitu hanya satu elektron yang tereksitasi. Eksitasi dua elektron membutuhkan energi yang lebih besar dari energi ionisasi atom, sehingga ion helium terbentuk bukan sebagai atom yang tereksitasi ganda. Yang kedua, tidak ada transisi radiasi yang terjadi antara keadaan singlet dan triplet karena orientasi relatif dari dua putaran elektron tidak dapat berubah selama transisi. Jadi, ada spektrum yang muncul dari transisi antara keadaan singlet dan antara keadaan triplet, tetapi tidak di antara keduanya. Secara spektroskopi, helium berperilaku seperti dua spesies yang berbeda, dan spektroskopi awal sebenarnya menganggap helium terdiri dari parahelium dan ortohelium. Yang kedua yaitu mengenai spin orbit coupling. Sebuah elektron memiliki momen magnet yang muncul dari putarannya. Demikian pula elektron dengan momentum sudut orbital. Pada dasarnya adalah arus yang bersirkulasi dan memiliki momen magnetik yang muncul dari momentum orbitnya. Interaksi momen magnet spin dengan medan magnet yang timbul dari momentum sudut orbital disebut coupling spin orbit. Kekuatan coupling dan pengaruhnya pada tingkat energi atom bergantung pada orientasi relatif spin dan momentum magnetik orbital. Dan oleh karena itu, pada orientasi relatif dari dua momentum sudut. Mungkin itu sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dea Agustina. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Dea Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum sudut total. Salah satu cara untuk menyatakan ketergantungan interaksi spin orbit pada orientasi relatif spin dan momentum orbital adalah dengan menyatakan bahwa itu tergantung pada momentum sudut total elektron, jumlah vektor spin dan momentum orbitalnya.
Jadi, ketika spin dan momentum sudut orbital hampir sejajar, terbentuk total sudut momentumnya tinggi. Ketika dua momentum sudut berlawanan, momentum sudut total rendah. Next. Momentum sudut menimbulkan momen magnet atau mu. Untuk sebuah elektron, momen magnet adalah antiparalel dengan momentum sudut orbital. Tapi sebanding dengannya, untuk momentum sudut putaran ada dua faktor yang meningkatkan momen magnetik menjadi 2 kali lipat dari nilai yang diharapkan. Next. Coupling spin orbit adalah interaksi magnetik antara spin dan momen magnetik orbital. Ketika momen sudut sejajar seperti pada gambar A, momen magnet sejajar tidak menguntungkan. Ketika mereka ditentang seperti pada gambar B, interaksi itu menguntungkan. Coupling magnetik ini adalah penyebab pemisahan konfigurasi menjadi level. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Dia Agustina. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Satrina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Ketergantungan interaksi spin orbit pada nilai J dinyatakan dalam konstanta coupling spin orbit yang biasa dinyatakan sebagai bilangan gelombang. Perhitungan mekanika kuantum mengarah pada hasil bahwa energi tingkat dengan bilangan kuantum S, L, dan J diberikan oleh LSJ sama dengan 1/2 HCA dikali J kali J tambah 1 dikurang L kali L tambah 1 dikurang S kali S tambah 1. Energi momen magnet mu dalam medan magnet B sama dengan produk skalar mereka U dikali B. Jika medan magnet muncul dari momentum sudut orbital elektron itu sebanding dengan L. Jika momen magnet mu adalah spin elektron, maka sebanding dengan S. Maka energi interaksi sebanding dengan produk XL. Energi interaction sama dengan minus mu dikali beta dikali S dikali L. Momentum sudut total adalah jumlah vektor spin dan momentum orbital J sama dengan L tambah S. Besarnya vektor J dihitung dengan mengevaluasi J dikali J sama dengan 1 ditambah S dikali L tambah S sama dengan L kali S tambah S kali S ditambah 2S kali L menjadi S kali L sama dengan 1/2 dikali J kuadrat dikurang L kuadrat dikurang S kuadrat. Di mana kita telah menggunakan fakta bahwa produk skalar dari dua vektor L dan V adalah L kali V sama dengan L V karena theta. Di mana berikut ini L dikali L sama L kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Satrina. Untuk pemaparan terakhir, saya persilakan kepada Saudari Dewi Wulandari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan saya Dewi Wulandari. Saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Jadi, persamaan sebelumnya adalah persamaan hasil dari mekanika klasik. Untuk membuat transisi ke mekanika kuantum dengan memperlakukan semua kuantitas sebagai operator. Sehingga persamaan menjadi operator S dikali operator L sama dengan 1/2 dikali dengan operator J kuadrat dikurang operator L kuadrat dikurang operator S kuadrat. Nah, pada titik ini kami menghitung koreksi orde pertama terhadap energi dengan mengevaluasi nilai harapan. Jadi persamaan berubah dan dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, kekuatan coupling spin orbit tergantung pada muatan inti. Untuk memahami mengapa demikian, dapat dibayangkan mengenai elektron yang mengorbit dan melihat inti yang tampaknya mengorbit di sekitar kita. Nah, fenomena ini seperti matahari terbit dan terbenam. Akibatnya, kita menemukan diri kita berada di pusat cincin arus. Semakin besar muatan inti, maka semakin besar arus ini. Dan oleh karena itu semakin kuat pula medan magnet yang kita deteksi. Karena momen magnet spin elektron berinteraksi dengan medan magnet orbital, maka semakin besar muatan inti dan semakin kuat pula arus interaksi spin orbit. Nah, coupling meningkat tajam dengan nomor atom. Jadi semakin besar nomor atomnya, maka couplingnya akan semakin meningkat. Nah,
Sedangkan untuk atom H yang hanya kecil dapat menimbulkan pergeseran tingkat energi yang tidak lebih dari sekitar 0,4 cm pangkat 1. Dan dalam atom berat seperti atom Pb yang sangat besar dapat memberikan pergeseran urutan ribuan sentimeter timbal balik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.